Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mohon maaf, Ibu baru mengupload video pembelajaran selanjutnya karena beberapa hal yang tidak bisa Ibu tinggalkan. Dan mohon maaf juga karena Ibu ada kegiatan, jadi tidak bisa untuk bertatap muka dengan kalian. Tapi jangan khawatir, Ibu sudah menyiapkan materi pembelajaran untuk hari ini. Oke, materinya yang akan kita bahas yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Tolong diperhatikan, didengarkan, dan dipahami. Oke. Setelah kemarin kita mempelajari tentang persamaan nilai mutlak, nah kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang melibatkan bentuk nilai mutlak. Untuk menyelesaikannya dapat digunakan sifat berikut ini. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, bentuk yang pertama, itu bisa kita selesaikan jika nilai mutlak fx kurang dari A, maka nilai fx kurang dari A lebih dari negatif A. Yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari A, maka fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Nah, bisa juga kita pakai rumus yang kedua. Kalau fx, nilai mutlak fx-nya kurang dari A, maka f kuadrat x-nya kurang dari sama dengan A kuadrat. Yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari A, maka f kuadrat x-nya lebih dari A kuadrat. Jadi untuk yang di bawah ini kita pakainya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Nah, yang pertama itu bisa langsung kita cari nilai fx-nya. Kalau nilai mutlak fx kurang dari A bentuk fungsinya, maka mencari nilai x-nya, fungsi fx kurang dari A lebih dari negatif A. Bentuk yang kedua dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, kalau ada jika nilai mutlak fungsi fx kurang dari gx, maka fx lebih dari negatif gx dan fx kurang dari gx. Yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari gx, maka fx kurang dari negatif gx atau fx lebih dari gx. Atau bisa kita dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Nah, sama seperti yang tadi ya. Kalau kurang dari di sini, maka kuadrat kedua ruas kiri dan kanannya juga tandanya sama kurang dari. Lebih dari berarti tandanya juga sama lebih dari. Nah, bentuk yang ketiga, kalau kedua fungsinya bernilai mutlak, dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Jika nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, jadi kedua fungsinya berupa nilai mutlak ya, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Nah, kalau lebih dari berarti ininya juga lebih dari. Contoh, kita perhatikan contoh di sini ya. Contoh nomor 1, tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Yang A, nilai mutlak 4x dikurangi 2 kurang dari 10. Yang B, nilai mutlak 2x ditambah 6 lebih dari 4. Nah, kita pakai bentuk yang pertama, yaitu nilai mutlak fx kurang dari A, berarti kita cari nilai x-nya. Fx kurang dari A lebih dari negatif A. Nah, ini untuk yang A. Seperti ini penyelesaiannya. 4x dikurangi 2, nilai mutlak 4x kurangi 2 kurang dari 10, maka 4x kurangi 2 kurang dari 10 lebih dari negatif 10. Nah, ikuti sifat yang ini ya. Kemudian
ruas kiri dan kanannya kita tambahkan 2. 4x kurang dari 10 tambah 2 lebih dari negatif 10 ditambah 2. 4x kurang dari 12, 12 dari 10 tambah 2, lebih dari negatif 8, negatif 8 didapat dari sini, negatif 10 ditambah 2. Maka x-nya kita sederhanakan, semuanya kita bagi 4, x-nya kurang dari 3, lebih dari negatif 2. Kemudian yang B kita pakai sifat ini. Karena lebih dari A, maka fx-nya kurang dari negatif A, atau fx-nya lebih dari A. Nilai mutlak 2x ditambah 6 lebih dari 4. Berarti ada 2 ya penyelesaiannya. 2x ditambah 6 kurang dari negatif 4, atau 2x ditambah 6 lebih dari 4. 2x, 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif 4 dikurangi 6, karena positif jadi negatif. Maka 2x kurang dari negatif 10, x-nya kurang dari negatif 5. Atau 2x ditambah 6 lebih dari 4, 2x, 4 dikurangi 6, 2x lebih dari negatif 2, maka x-nya lebih dari negatif 1. Nah, seperti itu penyelesaian untuk nomor 1, A dan B. Kita ke contoh berikut. Contoh berikutnya, nomor 2. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Yang A, nilai mutlak 3x dikurangi 2 kurang dari 2x ditambah 7. Yang B, nilai mutlak x ditambah 4 lebih dari 2x ditambah 5. Nah, kita pakai bentuk yang kedua. Nilai mutlak fx kurang dari gx, maka fx lebih dari negatif gx, atau fx kurang dari gx. Nah, ini cara penyelesaiannya. Yang pertama dulu kurang dari negatif ya, karena ininya kurang dari berarti karena di sininya kurang dari, maka yang pertama adalah lebih dari, tapi tanda gx-nya negatif. Kemudian nanti kurang dari, gx-nya positif. Nah, 3x dikurangi 2 lebih dari negatif gx, gx-nya adalah ini, negatif 2x ditambah 7. Maka 3x dikurangi 2 lebih dari negatif 2x, negatif, ini negatif 1 ya, negatif 1 kali 2, negatif 2, negatif 7. Nah, 3x, yang x-nya kita pindahkan ke kiri, yang tidak ada x-nya kita pindahkan ke kanan. Maka 3x ditambah 2x, karena di sini negatif jadi positif, lebih dari negatif 7 ditambah 2. Ini negatif jadi positif 2. 3 ditambah 2, 5. 5x lebih dari negatif 5. Maka x-nya lebih dari negatif 1. Dan, nah kita yang keduanya adalah kurang dari positif, kurang dari gx yang positif. Maka 3x dikurangi 2 kurang dari 2x ditambah 7. Yang ada x-nya kita ke kiri kan, yang tidak ada ke kanan. 3x dikurangi 2x kurang dari 7 ditambah 2. X-nya kurang dari 9. Berarti daerah intervalnya x kurang dari 9 lebih dari negatif 1. Nah, untuk yang B. Yang B sifat masih pada bentuk yang kedua, yaitu fx, nilai mutlak fx lebih dari gx, fx kurang dari negatif, fx lebih dari positif. Nah, ini penyelesaiannya. 4x dikurangi 3 kurang dari negatif
2x ditambah 9. 4x kurangi 3 kurang dari negatif 2x dikurangi 9. 4x ditambah 2x kurang dari negatif 9 ditambah 3. 6x kurang dari negatif 6, maka x-nya kurang dari negatif 1. Kemudian, atau di sininya, atau, nah ini, atau 4x dikurangi 3 lebih dari 2x ditambah 9. 4x dikurangi 3 lebih dari 2x tambah 9. 4x kurangi 2x, di sini ya yang ada x-nya, lebih dari 9 ditambah 3, maka 2x lebih dari 12, x-nya lebih dari 6. Maka intervalnya adalah x kurang dari negatif 1 lebih dari 6. Nah itu untuk yang nomor 2 A dan B. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 kita pakai bentuk yang ketiga. Dua-duanya fungsinya adalah nilai mutlak. Untuk yang A, nilai mutlak 4x dikurangi 1 lebih dari nilai mutlak 3x kurangi 6. Yang B, nilai mutlak 2x kurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak x dikurangi 5. Nah, kita pakai dengan cara mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Nah, ini penyelesaiannya. Kita kuadratkan keduanya. Ini kuadrat, 4x kurangi 1 kuadrat, 3x kurangi 6 kuadrat. Nah, kita uraikan 4x kurangi 1 kuadrat itu adalah 4x kurangi 1 dikali 4x kurangi 1. Nah, ini hasilnya 16x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1. Ini juga sama, kita kuadratkan, hasilnya adalah 9x kuadrat dikurangi 36x ditambah 36. Nah, yang sebelah kanan kita ke kirikan semuanya. 16x kuadrat dikurangi 9x kuadrat dari sini ya, dikurangi 8x ditambah 36x ditambah 1 dikurangi 36 lebih dari 0. Nah, kita pakai 0, jadi semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, baru kita jumlah. 16 kurangi 9 adalah 7x kuadrat ditambah 28x dari negatif 8 tambah 36 ya, 28x dikurangi 35 dari 1 dikurangi 36 lebih dari 0. Nah, ini kita cari faktornya, yaitu dengan memfaktorkan. Sebelumnya kita bagi dulu 7 semuanya, jadi x kuadrat ditambah 4x kurangi 5 lebih dari 0. Nah, baru kita faktorkan, ketemulah x tambah 5 dikali x kurangi 1 lebih dari 0. X satunya adalah negatif 5, x 2-nya 1. Berarti intervalnya adalah x kurang dari negatif 5, x lebih dari 1. Kenapa bisa kurang dari? Di sini x ditambah 5 lebih dari 0, maka x-nya negatif 5. Gitu. Jadi x-nya kurang dari negatif 5. Kemudian yang B juga sama, kita pakai rumus kuadrat ruas kiri dan kanan. Nah, ini penyelesaiannya. 2x dikurangi 1 kuadrat kurang dari sama dengan x kurangi 5 kuadrat. Nah, kita uraikan ya, jadi 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 kurang dari sama dengan x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25. Nah, sama, kita buat jadi 0. Nah, pindahkan ke kiri semuanya. 4 kurangi 1, 3x kuadrat, negatif 4 ditambah 10 plus 6, 1 dikurangi 25, negatif 24, kurang dari sama dengan 0. Nah,
Nah, kita bagi 3 semuanya, jadi X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya, yaitu kita ketemu X tambah 4 dikali X kurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Maka X1-nya adalah negatif 4 dan X2-nya 2. Ketemu X-nya kurang dari 2 lebih dari negatif 4. Nah, bagaimana cara mencari interval ini? Kita buktikan dengan garis bilangan. Nah, ini kan intervalnya X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 1 itu bisa kita buktikan dengan menggunakan garis bilangan. Sama untuk yang B pun. Nah, kita coba dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk yang A, tadi X-nya ketemu X1-nya negatif 5 dan X2-nya 1. Maka di sini negatif 5, di sini 1. Nah ya, di sini negatif 5, di sininya 1. Karena negatif 5 di sebelah kiri, negatif itu di sebelah kiri ya. Yang positif di sebelah kanan. Oke, lanjut. Kemudian kita uji titik. Nah, karena di sini ada 3 interval. Yang pertama adalah interval sebelah sini, sebelah kiri. Batasnya dari negatif 5. Kemudian ada interval yang tengah, batasnya kurang dari 1 lebih dari negatif 5, interval yang tengah. Kemudian ada interval yang sebelah kanan, yaitu yang lebih dari 1. Nah, kita uji titik. Kita mau ngambil di sini misalkan X-nya negatif 2. Berarti kita ambil yang di tengah, interval yang tengah. Maka X sama dengan negatif 2, kita substitusi ke pertidaksamannya atau persamaannya yang tadi. X tambah 5 dikali X kurangi 1. X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2 ditambah 5 dikali negatif 2 dikurangi 1. Negatif 2 ditambah 5, 3. Negatif 2 dikurangi 1, negatif 3. Jadi 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, berarti interval yang tengah itu bertanda negatif. Nah, interval yang tengah itu bertanda negatif. Yang sebelah kanannya positif, yang sebelah kirinya positif. Karena tadi yang ditanyakannya kurang dari, bukan kurang dari, lebih dari, maka yang kita ambil adalah yang lebih dari 0. Maka kita ambil yang bertanda positif, maka nilainya adalah X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 1. Nah, seperti itu untuk yang B. Kemudian, untuk yang A. Kemudian sekarang yang B. Yang B kita tadi ketemukan X1-nya adalah negatif 4 dan X2-nya 2. Nah, ya tadi ya. Negatif 4 kemudian 2. Nah, ini di sini ya. Negatif 4 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Kemudian kita uji titik. Nah, ini juga sama membagi 3 interval. Kita uji titiknya adalah negatif 1, berarti yang tengah. Kita substitusi ke persamaannya. X tambah 4 dikali X kurangi 2. X-nya kita ganti negatif 1. Negatif 1 tambah 4. Negatif 1 kali dikurangi 1. Berarti 3 kali negatif 2. Negatif 6. Nah, berarti interval yang tengah itu adalah kurang dari. Berarti negatif. Ya, kurang dari 0 berarti negatif. Kemudian yang kanannya positif, yang kirinya positif. Karena kurang dari sama dengan 0, maka yang diambil adalah yang bertanda negatif. Nah, seperti itu. Berarti intervalnya X kurang dari 2, kesini kan X kurang dari 2 ya. Nah, kesini X kurang dari 2, di sininya X lebih dari negatif 4. Jadi X kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, itu pembuktian untuk menentukan interval. Jadi menentukan interval itu kita coba menggunakan garis bilangan ya, seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 4. Oke, selanjutnya kita nomor 4.
tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Nilai mutlaknya adalah nilai mutlak persamaan kuadrat. Nah, jadi nilai mutlak X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 14. Lebih dari sama dengan 4. Oke, penyelesaiannya. Penyelesaiannya seperti ini. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 14 kurang dari sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4-nya kita pindah ke sebelah kiri. Kita jadikan 0. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Kurangi 10 itu dari 4, negatif 14 ditambah 4, negatif 10. Kita cari faktornya, jadi X ditambah 2 dikali X kurangi 5, kurang dari sama dengan 0. Berarti kita ketemu X-nya negatif 2 dan X-nya 5. Nah, interval yang ini kita buktikan melalui garis bilangan nanti ya. Kemudian yang keduanya, yang lebih dari positif. Tadi kan kurang dari negatif. Nah, ini lebih dari positif. X kuadrat dikurangi 3X kurangi 14 lebih dari sama dengan 4. Kita buat jadi lebih dari sama dengan 0. Berarti 4-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi X kuadrat dikurangi 3X kurangi 14 kurangi 4. Berarti di sini X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 18. 18 dari negatif 14 dikurangi 4. Jadi negatif 18. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya adalah X tambah 3 X kurangi 6, lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya negatif 3 dan X-nya 6. Oke, kita buktikan dengan garis bilangan ya. Nah, seperti ini. Seperti tadi garis bilangannya. Nah, yang pertama tadi ditemukan bahwa X-nya negatif 2 dan 5. Berarti di sini negatif 2, kemudian di sininya 5. Nah ya, biasa negatifnya di sebelah kiri, positif di sebelah kanan. Nah, kemudian kita uji titiknya. Di sini ada 3 interval. Kita uji titiknya yang tengah, X sama dengan 2. Kita substitusi ke persamaannya. X tambah 2 dikali X kurangi 5. 2 tambah 2, 4. 4 dikali 2 kurangi 5, negatif 3. 4 kali negatif 3, negatif 12. Berarti yang tengah ini bertanda negatif. Yang kiri dan kanannya positif. Nah, karena tadi kurang dari, maka yang diambilnya adalah yang negatif. Nah, ini intervalnya. Intervalnya yang ini ya. Yang X kurang dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan negatif 2. Oke, yang keduanya. Yang lebih dari sama dengan 0. Kita ketemu X-nya negatif 3 dan 6. Negatif 3 dan 6. Kemudian kita coba X-nya 2 di interval yang tengah ya. Kita coba interval yang tengah X-nya 2. Maka X ditambah 3 dikali X kurangi 6 sama dengan 2 ditambah 3. 5 dikali 2 dikurangi 6, negatif 4. 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Nah, maka karena lebih dari, karena di sininya negatif 20, berarti yang tengah intervalnya adalah negatif, kiri dan kanannya positif. Karena lebih dari, maka yang kita ambil adalah yang bertanda positif. Nah, seperti ini. Maka interval penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3, kurang dari sama dengan negatif 3, atau X-nya lebih dari sama dengan 6. Berarti interval keduanya adalah X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X kurang dari sama dengan 5 lebih dari sama dengan negatif 2 atau X-nya lebih dari sama dengan 6. Nah,
Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Oke, itu soal-soalnya. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini bisa mengobati penasaran kalian, karena Ibu tidak bisa untuk bertatap muka dengan kalian, maka Ibu mengupload materi supaya kalian masih tetap bisa menerima materi walaupun kita tidak bertatap muka. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung menghubungi Ibu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kita tunggu next materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.